Shalom, selamat hari Minggu jemaat Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita kembali datang kepada Tuhan dan bersyukur karena seminggu Tuhan boleh menyertai kita. Seminggu Tuhan boleh memelihara kita, sehingga di ibadah raya minggu lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing, kita tidak kekurangan suatu apapun dalam kita beribadah kepada Tuhan, dalam kita mencari Tuhan. Karena kita percaya jerih lelah kita dalam kita beribadah kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia. Katakan amin. Sekalipun kita berbeda tempat, saudara dikasih dalam Tuhan, tapi saya percaya Allah yang sama yang hadir di tempat ini, Allah yang sama juga yang hadir di rumah umat Tuhan, di mana-mana tempat jemaat Tuhan berada, sehingga tergenapi firman Tuhan, dialah Jehovah Syama, Allah yang hadir tatkala kita memuji menyembah Tuhan. Dia ada dan dia bertahta di atas puji-pujian umatnya. Karena itu dalam ibadah raya minggu lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan, sebab dia yang layak kita puji, sebab dia yang layak terima pengagungan kita. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, di rumahmu masing-masing kita mau siapkan hati kita. Sekalipun kita ibadah secara online, tapi kita mau memiliki hati yang sungguh. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang memiliki lapar hatinya, haus hatinya, maka kepadanya akan dipuaskan. Kita rindu ibadah raya minggu yang ada di dalam ibadah raya online ini. Bukan hanya sekedar ibadah raya minggu biasa yang kita lewati, tapi setiap kali ibadah raya minggu kita lalui, maka kita percaya kuasa Tuhan, anugerahnya, lawatannya hadir di rumah kita masing-masing. Sehingga ketika kita dilawat Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang berbeban berat diberikan kelegaan dan jalan keluar. Sehingga ibadah raya minggu ini menjadi ibadah raya minggu yang dahsyat luar biasa, karena Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Karena itu umat Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita mau datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena sepanjang minggu kami boleh lalui dalam penyertaan Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan kami ada. Itu sebabnya hari ini kembali kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami masih beribadah secara online, kami tetap percaya Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Sehingga dalam rumah kami, keluarga kami dipulihkan, ekonomi keuangan kami dipulihkan, bahkan hubungan kami dengan anak dan orang tua, mertua dan menantu juga dipulihkan, karena Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Karena itu ya Bapa, kami berdoa dan kami mau ibadah hari ini, kami menerima lawatan Tuhan di rumah kami. Kami mau menerima kuasa Tuhan, sebab hadirat Tuhan ada atas rumah kami masing-masing. Karena itu kami mau tabiskan ibadah raya minggu lawatan Tuhan di rumah kami ini, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Mari umat Tuhan, di rumahmu masing-masing kita mau bersorak-sorai, kita mau memuji-muji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Tim Praise and Worship Gereja kita akan memimpin dalam pujian penyembahan ini. Mari berikan yang terbaik, suara kita, pujian penyembahan kita berikan kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang layak kita puji dan kita sembah. Haleluya, haleluya. Sungguh besar setiamu bagi setiap kami Tuhan. Sungguh nyata kasihmu bagi setiap kami Tuhan. Kau yang melayakkan kami Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup.
Iskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan tepuk tangan hanya bagi Tuhan. Bersama katakan sungguh besar
Engkau ya Tuhan. Kami serukan Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Untuk hari ini Tuhan kami percaya dimanapun kami berada semuanya dalam kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, mari setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih luar biasa lagi, sama-sama katakan. Shalom jemaat Tuhan, jemaat GBI Global Bandung, Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan, kita bersyukur kita semua dapat bertemu kembali di tempat ini. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, boleh berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya tiada kata lelah untuk mengikuti Tuhan, amin. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan. Dia selalu mencukupkan. Segalanya, yes. Yang berkali Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kasih-Mu Tuhan. Bagi setiap umat-Mu. Oleh karena itu kami mau berseru kepada-Mu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat.
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk katakan sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari angkat dua tanganmu dan serulah. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami mengagungkan nama Tuhan.
Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, kami mau menerima lawatan Tuhan. Dan kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sebab kami percaya firman-Mu itu kekuatan bagi kami. Firman-Mu pelita bagi langkah kami, terang bagi jalan kami. Dan biarlah melalui setiap pujian penyembahan ini kami menyenangkan hati Tuhan. Melalui pujian penyembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di pemandangan mata Tuhan. Kami boleh menyenangkan hati Tuhan di rumah kami masing-masing. Bapa, hari ini kami rindu Tuhan sampaikan sesuatu bagi kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih Bapa, singkapkan bagi setiap kami kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyatakan pengakuan iman kita bersama-sama. Kita akan mengangkat Alkitab kita tinggi di atas kepala dan bersama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan di GBI Glow Bandung. Kita bersyukur bersama kalau hari ini kita bisa beribadah meskipun kita beribadah secara online. Saya percaya bahwa kasih Kristus tidak bisa dihalangi oleh apapun. Saya percaya Dia hadir di segala situasi. Dan kita semua percaya bahwa kebenaran firman Tuhan itu yang akan menguatkan setiap kita. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul PPKM. Ya, ini singkatan yang sangat terkenal hari-hari ini di tengah masa penanggulangan COVID-19. Tetapi PPKM yang akan kita bahas hari ini adalah pemeliharaan dan penyertaan Kristus yang menjamin. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami percaya bahwa kasih Tuhan limpah atas kami. Kami bersyukur buat setiap keberadaan jemaat Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya setiap kebenaran firman itu yang boleh memberikan kekuatan buat setiap kami. Menjadi jawaban yang utama. Memberi kelepasan, memberikan pemulihan, memberikan kesegaran buat setiap kami, menguatkan kami. Berfirmanlah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Nama saya Andreas Agus dan saya bersyukur kalau kembali saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Hari-hari ini di tengah masa pandemi corona ada banyak sekali orang yang bimbang. Ada banyak sekali orang yang khawatir. Ada banyak sekali orang yang ketakutan. Dan mungkin saja kita menjadi bagian, termasuk golongan orang yang takut dan khawatir hari-hari ini. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan akan memberikan jawaban buat setiap kita bahwa pemeliharaan dan penyertaan Kristus saja yang boleh memberikan jaminan buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara semua, saya ajak kita semua membuka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 5 ayat yang ke-13. Mazmur 5 ayat yang ke-13. Kalau sudah ketemu, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Mazmur 5 ayat yang ke-13.
Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan yang boleh memberkati orang benar. Saya percaya bahwa di dalam setiap kehidupan kita, dengan berbagai upaya, kita ingin menjadi orang-orang yang benar. Saya percaya jemaat Tuhan di gereja ini berkomitmen supaya kita bisa menjalani kehidupan kita menjadi orang-orang yang benar. Dan janji firman Tuhan mengatakan kepada orang-orang yang benar demikian, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang pagar, mungkin ada banyak dari kita yang rumah kita punya pagar di depan tentu saja. Apa sih fungsi pagar itu? Kenapa setiap orang yang punya rumah perlu membuat sebuah pagar? Pagar itu berfungsi untuk keamanan. Kalau misalkan seseorang memiliki rumah dan punya pagar, supaya rumahnya aman. Supaya tidak sembarangan orang masuk ke dalam rumah. Kalaupun ada tamu ingin datang ke rumah kita, dia tidak bisa langsung begitu saja masuk rumah kita. Harus melewati apa yang namanya pagar. Dan kita sebagai tuan rumah yang berhak membukakannya. Jadi fungsinya buat keamanan. Selain itu pagar juga berbicara tentang privacy. Supaya kehidupan kita tidak terganggu. Kita punya wilayah-wilayah yang tidak mau diganggu oleh orang lain. Kalau misalkan ada tukang paket datang di depan rumah kita, kita punya privacy. Dia cukup ada di depan pagar. Paket buat Bapak Andreas Agus. Oke. Dia tidak akan keberatan. Bapak ini tidak akan marah pada waktu, Pak izin ya Pak, saya ambil di sini saja. Tidak pernah ada seorang yang bertugas paket, Pak, paket buat Pak Andreas Agus. Boleh saya minta dibikinin kopi anget Pak, kopi susu? Nggak ada. Ada pagar di sana. Pagar juga memberikan batas. Batas dengan tetangga, batas dengan jalan. Bisa tahu mana hak kita, mana hak orang lain. Jadi pada waktu firman Tuhan mengatakan, Engkau memagari dia dengan anugerah. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sebagai pagar. Jelas sekali bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus satu-satunya jalan keamanan. Kita bisa tenang, kita bisa damai. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, Bapak Ibu. Pemerintah tidak bisa memberikan jaminan. Orang-orang besar yang kita kenal tidak bisa memberikan jaminan. Atau kita punya kenalan orang-orang yang terkenal yang selama ini kita andalkan pun tidak bisa. Harta yang melimpah, tidak bisa. Ada banyak orang yang memiliki harta yang melimpah. Tetapi faktanya dia juga punya masalah. Hidupnya tidak aman. Hidupnya tidak tentram. Tetapi hanya Tuhan satu-satunya jalan supaya hidup kita memiliki keamanan. Ayat yang sudah kita baca tadi berbicara tentang fasilitas istimewa. Coba Bapak Ibu katakan bersama-sama, fasilitas istimewa. Jadi kita punya fasilitas khusus. Berbeda dengan orang-orang yang tidak benar. Berbeda dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ada berkat khusus buat orang-orang benar. Tapi Bapak Ibu lewat kesempatan ini saya juga ingin mengatakan, jangan hanya berpikir, oh berkat itu berbicara tentang segala sesuatu yang menyenangkan saya. Saya ingin ini, saya ingin itu, dan itu tercapai, dan itu yang namanya berkat. Oke, itu bagian dari berkat, tetapi bukan hanya itu saja. Kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita dengan caranya yang ajaib. Bahkan di balik setiap masalah, di balik setiap ujian,
ada berkat-berkat Tuhan yang tersembunyi. Sehingga pada waktu hari ini kita belajar tentang berkat, kita harus berpikir bukan hanya sekedar buat saya. Saya yakin pada waktu Tuhan kasih berbagai berkat dengan berbagai cara, semuanya harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga pada waktu hidup kita, mungkin saja kadang-kadang kita lelah sedikit, mungkin kadang-kadang kita mengeluarkan energi yang besar, mungkin kadang-kadang kita harus berupaya, tetapi di dalamnya ada berkat. Tetapi di dalamnya kehidupan kita menjadi berkat buat banyak orang. Bapak Ibu, selama 1 bulan ini saya dan tim sedang menyelenggarakan sebuah program vaksinasi. Vaksinasi sentra Bandung. Jadi setiap hari ada sekitar 1.000 sampai 2.000 orang yang divaksin. Dan saya menikmati acara ini meskipun dari kadang-kadang harus berangkat pagi sampai malam. Tetapi saya percaya bahwa apa yang saya kerjakan ini juga berbicara tentang berkat. Meskipun physically tidak mudah untuk melakukan itu. Tetapi kita dan tim percaya bahwa apa yang kita kerjakan ini bisa mendukung pemerintah, bisa membantu banyak orang, sehingga herd immunity-nya bisa bagus, sehingga orang bisa sehat, dan pelan-pelan pandemi corona bisa kita tangani. Dan saya percaya Bapak Ibu juga punya porsi yang berbeda-beda bagaimana caranya kita jadi berkat. Bapak Ibu, Tuhan tahu kita dengan detail. Tuhan mengerti bagaimana cara memberikan berkat buat setiap kita. Tuhan punya program pelatihan yang khusus. Jadi setiap orang berbeda. Setiap orang punya jatah, punya porsi yang berbeda. Jadi jangan mudah sekali Bapak Ibu mengatakan, Tuhan gak sayang sama aku. Tuhan tidak mendengar keluhanku. Oh kayaknya itu kok diberkati, sedangkan saya tidak diberkati. Oh nanti dulu Bapak Ibu. Tuhan punya cara yang ajaib. Hari-hari ini pada waktu orang sedang khawatir, seringkali justru kekhawatiran itu kita bawa. Saya ingin cerita suatu kali ada seorang pekebun dan dia berhasil menanam dan akhirnya mengambil hasil dari perkebunannya. Ya, suatu hari dia ingin membawa hasil kebunnya untuk dijual ke pasar. Dan kebetulan jarak dari kebun ke pasar cukup jauh. Jadi dia membawa hasil-hasil kebunnya dengan alat yang dibawa seperti ini. Seperti ya kurang lebih seperti bakul lah dibawa begini ya. Bisa dibayangin ya Bapak Ibu ya. Wah, dibawa. Dan dia berpikir bagaimana caranya supaya bisa cepat sampai dari kebun ke pasar. Lalu dia dapat ide, ya aku punya ide. Aku akan menunggu mobil barang dan aku akan ikut dengan mobil itu. Dia berdiam di pinggir jalan sambil menunggu mobil datang. Dan tidak berapa lama ternyata ada mobil datang. Dan dia naiklah ke mobil itu. Mobil pick up. Dia naik ke mobil itu. Biasanya kalau jalan kaki butuh sekitar 1 jam. Dengan mobil cukup 20 menit sampai ke pasar. Dan akhirnya setelah menjalani 20 menit, mobil itu sampai di pasar. Dan alangkah terkejutnya sopir pada waktu melihat si bapak ini membawa barangnya, itu tidak ditaruh. Jadi mobilnya tetap jalan, barangnya tetap dibawa seperti ini. Gitu. Tetap berat. Ya oke, sampai 20 menit ke pasar, tetapi sakit karena tidak ditaruh. Apa yang seharusnya terjadi? Seharusnya hasil kebunnya ditaruh dulu. Jadi pada waktu dia melakukan perjalanan, barangnya ditaruh dulu. Nanti kalau udah sampai ke pasar, baru diambil lagi. Seringkali tanpa sadar kehidupan kita seperti itu, Bapak Ibu. Kita ada di dalam sebuah kondisi yang punya beban, ada sesuatu yang harus kita tanggung. Tetapi karena kita terlalu sayang dengan hal ini dan kita tidak pernah lepaskan. Kita bawa kemanapun berada. Sehingga beban hidup kita semakin berat. Sehingga beban hidup kita bukan berkurang tetapi kok rasanya semakin gak enak ya. Firman Tuhan tentu saja memberikan
jaminan, memberikan jawaban buat setiap kita. Yuk kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal 12. Lukas 12 ayat 24 dan 25. Lukas 12 ayat 24 dan 25. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ini luar biasa. Perhatikan tuh burung-burung gagak. Firman Tuhan membandingkan burung gagak dengan kita manusia. Saya ulang. Firman Tuhan membandingkan burung gagak dan kita sebagai manusia. Burung gagak tidak menabur dan tidak menuai, tidak punya gudang. Kalau kita menabur, menuai, menabung, bekerja, apalagi punya proyek, punya rumah, punya lumbung, punya gudang, punya rekening, punya deposito, bisa berpikir banyak hal. Bukan lawannya dong ya, manusia sama burung gagak. Nggak level sama sekali. Firman Tuhan bilang gini, betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Setuju ya Bapak Ibu Saudara ya? Betapa jauhnya kita. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja dalam jalan hidupnya? Burung gagak yang tidak melakukan aktivitas, yang tidak berpikir sama seperti kita. Tetapi Tuhan memberikan sebuah pemeliharaan yang ajaib. Apalagi kita Bapak Ibu. Apalagi kita sebagai orang benar. Dan di kalimat terakhir mengingatkan kepada setiap kita, kekhawatiran itu tidak menambahkan hal yang menguntungkan. Firman Tuhan mengatakan menambahkan sehasta pada jalan hidupnya. Artinya kalau Bapak Ibu khawatir atau khawatir lalu tambah sukses, lakukan itu. Oh Bapak Ibu Saudara, mari perbanyak khawatir, mari ditambah porsinya khawatir, maka hidup kita semakin bahagia. Silakan lakukan itu. Justru sebaliknya, pada waktu kita sedang khawatir, itu hidup kita seperti digerogoti. Ada bagian hidup kita yang seperti tercabik-cabik dan ditarik-tarik. Saya coba cari definisi khawatir itu apa. Salah satu definisinya menarik sekali. Khawatir itu ditarik ke segala arah Bapak Ibu. Jadi ditarik ke depan, ditarik ke belakang, kiri, kanan. Wah, itu namanya khawatir. Ditarik ke arah berlawanan. Saat merasakannya kita akan tercabik-cabik ke segala arah. Jadi kalau udah tercabik-cabik ke segala arah, ada hal kecil saja, respon kita menjadi berlebihan, marah, kecewa, tertekan, apalagi banyaklah teman-temannya. Orang yang dalam kondisi ditarik kemana-mana, itu akan sangat sensitif. Itulah orang yang khawatir. Orang yang khawatir gampang tersinggung. Orang yang khawatir gampang sakit. Orang yang khawatir gampang marah. Orang yang khawatir gampang sakit. Pada waktu kita tidak khawatir, justru sebaliknya. Itulah firman Tuhan mengatakan, siapa di antara kamu yang khawatir jadi tambah kuat. Saya mencatat beberapa hal dari pepatah kuno dan para ahli tentang kekhawatiran. Anda akan mematahkan busur bila Anda terus merentangkannya. Itu pepatah Yunani. Menarik. Lalu ada data angka bunuh diri di bawah umur 30 tahun. Nah ini adik-adik di bawah 30 tahun. Telah meningkat 300%. 300%. Bukan 30% ya. Dalam 10 tahun terakhir ini. Jadi ada banyak sekali orang usia di bawah 30 tahun itu senangnya bunuh diri. Mereka berpikir bahwa bunuh diri adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalahnya. Dengan masalah yang begitu berat, mereka berpikir, saya akan lakukan bunuh diri dan masalahnya lepas. Padahal sama sekali salah. Hidupnya
kekal di dalam kematian, di dalam penyiksaan neraka, ada problem yang semakin bertambah, 300%. Saya mau tanya jujur ini kepada Bapak Ibu Saudara. Kan nggak ketahuan ya, kalau online boleh angkat tangan gitu. Atau ngomong saja kalau yang sendirian dengan handphonenya. Pernah nggak mencoba berpikir bunuh diri? Pada waktu seseorang ada sedikit saja celah berpikir ke arah sana, itu berbahaya. Kenapa ada orang yang memikirkan hal-hal itu? Lalu bagaimana caranya supaya orang tidak memikirkan hal-hal itu? Pikirkan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Pikirkan kebenaran. Sehingga hal-hal yang tidak benar, sehingga hal-hal yang tidak berkenan, itu di-uninstall, itu di-remove, dibuang, diganti dengan hal-hal yang benar. Pada waktu kita mengisi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan setiap hari, sepanjang hari, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita tidak berpikir untuk melakukan hal-hal yang negatif tadi, salah satunya adalah bunuh diri. Dan itu yang Allah rindukan di dalam setiap kita. Semakin hidup kita kosong, semakin hidup kita tidak punya pegangan yang kuat, maka kita mudah sekali dipengaruhi. Bunuh diri yuk khawatir yuk melakukan hal-hal yang gak enak yuk. Karena apa? Karena hidup kita kosong, pikiran kita kosong. Itulah sebabnya firman Tuhan menginginkan supaya hidup kita tidak kosong, tetapi dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Dari sisi medis, Dr. Mayo dari Mayo Clinic mengatakan gini, kekhawatiran itu mempengaruhi peredaran darah, jantung, kelenjar, dan seluruh sistem saraf. Saya belum pernah mendengar orang meninggal karena kerja yang berlebihan, tetapi banyak orang mendengar meninggal karena stres. Ada banyak penyakit-penyakit karena stres. Ada banyak orang yang hari-hari ini terkena positif COVID-19. Salah satu hal yang paling penting adalah menaikkan imun, Bapak Ibu. Menaikkan imun itu salah satunya dengan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat. Itu betul luar biasa. Pada waktu orang punya imun yang lemah, maka mudah sekali dia tertular. Maka mudah sekali dia terkena penyakit. Dia mudah sekali untuk lemah. Salah satunya adalah khawatir. Bapak Ibu, pada waktu kita mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini, kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, Tuhan, aku sedang hidup di dalam kekhawatiran. Inilah saatnya kita serahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau ambil keputusan untuk aku tidak khawatir. Aku mau ambil keputusan supaya kekhawatiranku itu bisa diambil oleh Tuhan. Dan hidup kita penuh sukacita. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita selalu bahagia. Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita dari A sampai Z itu oke atau baik-baik saja. Tetapi penyertaan Tuhan itu ajaib. Jadi meskipun kita dalam masalah, jangan khawatir karena Tuhan pasti menolong. Kekhawatiran tidak membawa kebaikan. Justru sebaliknya, seperti penelitian Mayo tadi, sakit penyakit, menurunnya imun tubuh, masalah pencernaan, masalah pernafasan. Inilah saatnya kita menjalani kehidupan yang memang tidak mudah ini dengan kualitas hidup yang baik. Tidak dengan kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran itu merusak pikiran. Kalau tidak dicegah akan mengakibatkan stres, tadi saya katakan. Kalau berlebihan, tidak menutup kemungkinan orang bisa sakit jiwa. Dan ini berbahaya sekali. Peringatan-peringatan dengan kondisi tubuh itu sudah sinyal-sinyal tuh. Makanya kita harus waspada. Amsal 12 ayat 25 mengatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Saya ulang. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Wow. Di tengah kondisi banyak orang yang khawatir, yang penuh dengan ketakutan, firman Tuhan mengajarkan, yuk perkatakan kata-kata yang baik, yang menggembirakan.
Jangan mengatakan, Tuhan, aduh aku apes nih Tuhan. Tuhan kayaknya hidupku susah gitu, susah terus. Tiba-tiba ada banyak orang menjadi seorang pujangga, bikin puisi. Sungguh malangnya nasibku. Sudah tertimpa tangga, aku jatuh tergeletak. Wah, apalagi berdarah-darah. Dengan problem yang berjuta-juta yang tidak pernah berhenti. Mengambil asa. Menghilangkan semangat. Dan lain sebagainya. Kenapa kita tidak percaya sama kebenaran firman Tuhan? Masalah boleh ada. Tapi kita bisa mengatakan, Tuhan tolong saya. Saya percaya Tuhan akan memulihkan keadaan ini sehingga toko saya bisa kembali normal. Saya percaya usaha bisnis saya bisa kembali baik, bahkan lebih baik dari yang tahun-tahun lalu. Saya percaya semua pekerjaan saya suatu kali akan dipulihkan Tuhan. Saya mau ajak jemaat Tuhan untuk kita bisa mempraktekkan gaya hidup yang bersyukur. Kita bisa melihat dan menikmati hidup dengan cara pandang yang tepat. Apapun yang terjadi kita tetap bersyukur. Dengan setiap kasih setia Tuhan yang tidak pernah berhenti. Memperkatakan ucapan syukur. Coba katakan sama-sama, terima kasih Tuhan. Lagi, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur Tuhan buat kebaikan. Aku berterima kasih buat semua karunia kelimpahan yang Tuhan beri. Aku bisa hidup sampai saat ini karena kebaikan Tuhan. Ada ribuan orang di luar sana membayar harga mahal, mencari-cari antri untuk mendapatkan oksigen. Pada waktu hari ini saat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita masih bisa bernafas. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Itu sebuah kenikmatan. Bahasa anak mudanya, kenikmatan yang hakiki. Dan itu kita nikmati. Saya membaca sebuah artikel yang menarik sekali Bapak Ibu tentang kekhawatiran. Hanya ada dua hal yang perlu dikhawatirkan. Apakah Anda sehat atau sakit? Jika Anda sehat, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika Anda sakit, ada dua hal yang perlu dikhawatirkan. Apakah Anda sembuh atau apakah Anda akan meninggal? Jika Anda sembuh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jika Anda tidak sembuh, ada dua hal yang perlu dikhawatirkan. Apakah Anda akan masuk surga atau neraka? Kalau meninggal tadi ya maksud saya. Jika Anda masuk surga, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tetapi jika Anda masuk neraka, sudah terlambat untuk khawatir. Jadi mengapa harus khawatir? Tidak perlu khawatir. Kesimpulannya tidak perlu khawatir. Saya akan menutup kebenaran firman Tuhan hari ini di dalam kitab 1 Petrus pasal 5. Mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Yuk kita ulang lagi. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Firman Tuhan mengatakan supaya kita menyerahkan. Supaya kita memberikan. Supaya kita, ini Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara kita. Kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu ajaib. PPKM boleh berjalan, tetapi PPKM versinya Tuhan juga tetap berjalan. Apa itu? Pemeliharaan dan penyertaan Kristus yang menjamin. Kita percaya itu. Kita tidak perlu khawatir, kita serahkan sama Tuhan. Kadang-kadang hidup kita itu begitu terhimpit. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi yang sangat sederhana sekali. Kalau kita punya benda yang ringan, kita bawa begini, katakanlah cuma setengah kilo ya. Ya ringan sih begini, setengah kilo, ringan gitu. Tapi coba Bapak Ibu bayangkan kalau barang yang setengah kilo Bapak Ibu tahan 10 menit, 20 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam. Menjadi berat.
Kadang-kadang pada waktu kita sedang menanggung sebuah masalah, itu bukan berbicara tentang berat atau ringannya masalah itu. Tetapi mau nggak kita melepaskannya? Seperti Petrus katakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa firman Tuhan yang memberikan kekuatan buat setiap kita. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena hidup kita dijamin oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan hari ini yang boleh memerdekakan setiap kami. Pemeliharaan Tuhan itu ajaib. Hidup kami tidak perlu khawatir karena jaminan yang dari Tuhan. Roh Kudus memberikan kemampuan buat setiap kami. Kami bisa menjadi umat-umat yang menang, menjalani semuanya dengan baik. Kami akan lewati kekhawatiran, karena kekhawatiran kami akan serahkan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang boleh memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga memiliki gaya hidup yang bersyukur. Kami memiliki gaya hidup yang penuh sukacita. Kami berani menghadapi semuanya karena hidup kami dijamin oleh Tuhan. Kami siap mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ucapan syukur kami. Kami naikkan di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ada dan kita diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu kita akan juga memberikan korban syukur kita hari ini saudaraku, secara transfer melalui rekening gereja kita. Dan kita akan berdoa buat persembahan kita, sekaligus juga kita akan berdoa dalam doa syafaat. Tapi sebelumnya saya mengingatkan kepada setiap umat Tuhan, pada setiap jemaat Tuhan, bahwa setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu gereja kita ada doa pagi. Jadi setiap umat Tuhan yang biasa ikut doa pagi atau biasa beribadah doa pagi, kita ibadah doa pagi secara online yang saya adakan melalui dua cara ya kan, online melalui dua cara. Yang pertama melalui akun Facebook saya Glenn Latuheru, dan yang kedua melalui Zoom. Karena itu kalau Bapak Ibu biasa ikut Facebook dan tidak biasa mengikut Zoom, Bapak Ibu bisa bergabung di jam 4:30 sampai dengan jam 5:45, kira-kira seperti itu. Dan kalau Bapak Ibu tidak biasa menggunakan Facebook, Bapak Ibu bisa bergabung dan di Zoom, dan Bapak Ibu bisa meminta link Zoom-nya kepada nomor WhatsApp yang biasa saya bagikan kepada setiap umat Tuhan yang ada. Dan Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, kita juga akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk memberkati pekerjaan Tuhan, dan melalui harta benda kami memuliakan Tuhan. Sehingga melalui persembahan kami boleh Tuhan pakai menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah setiap rupiah yang kami taburkan, yang kami beri kepada pekerjaan Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba ucapkan berkat, biar setiap umat Tuhan yang memberi dan menabur dengan sukacita, berkat Tuhan yang menopang dan memelihara mereka. Dari antara mereka mungkin juga ada yang mengembalikan apa yang menjadi persepuluhan daripada gereja Tuhan, dan Tuhan memberkati apa yang mereka tabur dan mereka taat dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka diberkati oleh Tuhan, dan apa yang mereka gumuli biarlah Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadi pembela bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberi dengan sukacita iman di dalam nama Tuhan Yesus. Pada akhirnya Tuhan, kami berdoa menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center Cabang Bandung, yang sampai saat ini masih beribadah secara online. Tuhan, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat, biar setiap umat Tuhan yang oleh anugerah Tuhan, Tuhan percayakan beribadah secara online, mereka tetap bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Mereka tetap bertumbuh dalam kasih setia Tuhan. Sehingga apapun yang mungkin hari-hari ini
mereka hadapi, mereka alami dan gumuli. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan mereka untuk tetap terus setia dan tetap terus percaya janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup mereka. Jika ada di antara mereka yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh, hamba ucapkan berkat, tergenapi firman-Mu dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Disampaikan firman, disembuhkan mereka di dalam nama Yesus terjadi, sehingga mereka mengalami kuasa kesembuhan mujizat di dalam keberkatan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan Ibu Renda, bahkan ketiga anak kekasih yang ada, anak menantu bahkan cucu yang ada. Kami ucapkan berkat, diberkati dalam anugerah Tuhan, dan berikan kesehatan, diberikan kekuatan, hikmat daripada Tuhan, sehingga dalam pengembalaan yang ada, Tuhan yang menuntun dan memberkati. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami ucapkan berkat, Shalom Allah ada atas bangsa kami, Shalom Allah turun atas kota-kota di tempat di mana kami tinggal. Bahkan kami ucapkan berkat, Presiden diberkati Tuhan, Wakil Presiden, bahkan menteri-menteri yang ada, pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah. Oh Tuhan, berikan hikmat baik secara khusus dalam menangani COVID, menangani pandemik ini, dan Tuhan tolong sehingga mereka tetap terus takut akan Tuhan, mengerjakan apa yang menjadi panggilan mereka. Kami berdoa ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami ucapkan berkat, segala bentuk niat rancangan orang jahat, segala bentuk roh perpecahan, roh adu domba yang mencoba memecah belah bangsa kami, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan berdaulat atas bangsa kami, Tuhan memelihara bangsa kami, sehingga bangsa kami aman dalam perlindungan Tuhan. Pada akhirnya hamba menyerahkan setiap umat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk digembalakan di GBI Glo Bandung. Dalam pengembalaan ini kami ucapkan berkat, mereka tetap kuat dalam cari Tuhan, mereka tetap setia, mereka tetap diberkati, mereka tetap hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Umat Tuhan, ingatlah Engkau ada untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau ada dan Engkau diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu berjalanlah, kerjakanlah apa yang menjadi panggilan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.